siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rezekina Yana Barita dengan NIM 170384202031. Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asisten Profesor Dr. Nur Ijati SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang telah membimbing saya dalam penyusunan dan penulisan artikel ini. Baik, selanjutnya, adapun judul dari artikel saya, yaitu Kajian Etnomatematika pada Gordeng 9 Kas Batak. Selanjutnya, adapun poin-poin dalam item artikel yang saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ada 4 poin. Yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan penelitian, yang keempat, studi relevan. Selanjutnya, saya akan membahas pendahuluan latar belakang masalah, matematika. Matematika adalah merupakan ilmu abadi yang dalam pengaplikasiannya serta penggunaannya tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kebudayaan. Kebudayaan adalah bagian dari masyarakat, di mana kebudayaan dan masyarakat selalu menyatu. Karena di dalam kehidupan manusia selalu menciptakan dan menggunakan kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan. Pembelajaran berbasis budaya dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, belajar tentang budaya, belajar melalui budaya, belajar dengan budaya. Pembelajaran berbasis budaya lebih menekankan pemahaman yang terpadu daripada sekedar pemahaman mendalam, dengan mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran matematika dan di mana diharapkan dapat membuat siswa lebih memahami dan menghindari miskonsep matematika. Karena miskonsepsi selalu muncul dalam kegiatan belajar mengajar. Hal yang terpenting yang harus dilakukan adalah mengenal, memahami, dan mengeksplorasi budaya itu sendiri. Salah satu budaya lokal yang saya bahas adalah budaya Batak Mandailing yang ada di Pulau Sumatera. Kebudayaan Batak Mandailing yaitu alat musik. Yang ketiga adalah etnomatematika. Etnomatematika adalah prosedur khusus yang digunakan oleh masyarakat tertentu dan kelompok budaya dalam aktivitas matematik, di mana kegiatan di dalamnya terjadi proses dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam matematika. Setelah itu, etnomatematika mulai dikembangkan melalui kajian berbagai keilmuan yang relevan. Oleh karena itu, sampai sekarang sudah banyak terdapat perkembangan etnomatematika, terutama pada aplikasi pembelajaran di sekolah. Baik, selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana
Gordon sambilan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran matematika. Adapun tujuan dari penelitian ini, tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui konsep matematika dalam Gordon sambilan sehingga dapat diterapkan dan dilakukan dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya ada studi relevan. Yang pertama, Nur Hidayatullah dan Ramahnia Mirza Haris Astuti tahun 2018 dengan judul artikel Kajian Etnomatematika Angklung Pagalan Banjuwangi. Yang kedua ada penulis Andrini dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul Etnomatematika pada Alat Musik Tradisional Banjuwangi sebagai bahan ajar siswa. Yang ketiga dengan penulis Linda Indriyanti Putri tahun 2017 dengan judul Eksplorasi Matematika Kesenian Keban sebagai sumber belajar matematika pada jenjang Selanjutnya, ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan kondisi alamiah, sehingga pendekatan kualitatif yang dipilih oleh peneliti akan mendeskripsi proses hingga hasil penelitian dalam bentuk kata-kata, gambar, dan sejenisnya pada alat musik gordang sambilan yang ada di lingkungan Batak Mandailing. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Sumber data ini diperoleh dapat berupa perkataan secara verbal, hasil wawancara, atau dalam bentuk tertulis melalui analisa dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian sendiri, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi terkait dengan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan triangulasi data yaitu memadukan teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di mana di sini saya akan membahas konsep yang terdapat pada alat musik gordang sambilan. Sebelum masuk ke konsepnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang alat musik gordang sambilan. Gordang sambilan adalah alat musik tradisional yang terdapat di lingkungan Batak Mandailing, di mana gordang sambilan yang digunakan sebagai sarana komunikasi, hiburan, dan ritual adat. Gordang sambilan terdiri dari 9 gendang yang dimainkan oleh 6 orang pemain, di mana gordang sambilan juga memiliki diameter dan tinggi yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan suara yang indah pula. Gordang sambilan dari yang terkecil sampai yang terbesar memiliki diameter dari gondang yang terkecil memiliki berdiameter 30 cm dan gondang yang kedua memiliki diameter 35 cm. Gondang yang ketiga memiliki diameter 40 cm. Demikian seterusnya dengan selisih diameter 5 cm. Dan gendang yang paling besar berdiameter 70 cm. Begitu juga dengan tinggi gordang mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gondang yang terkecil memiliki tinggi sekitar 130 cm sampai dengan 170 cm. Nah, dari data tersebut saya menemukan konsep yang terdapat pada gordang sambilan, yaitu konsep geometri. Diketahui bahwa bentuk fisik dalam pembuatan gordang sambilan yang mempunyai diameter dan tinggi yang berbeda-beda, bentuk dan ukurannya bermacam-macam pada gordang sambilan. Terdapat dua jenis bentuk geometri. Yang pertama bentuk bentuk dan ukuran bermacam-macam pada gordang sambilan. Terdapat dua jenis bentuk geometri.
bangun datar yaitu berbentuk lingkaran, dan bangun ruang yaitu berbentuk tabung. Itulah konsep yang terdapat dalam Gordang Sambilan. Yang kedua, eksplorasi etnomatematika pada bentuk alat musik Gordang Sambilan. Nah, seperti yang ada pada PPT ini, inilah eksplorasi etnomatematika pada Gordang Sambilan. Etnomatematika ini alat musik Gordang Sambilan, di mana pada penutupnya itu konsep dalam matematika itu bangun datarnya itu berbentuk lingkaran. Implementasi pembelajarannya, di mana seperti kita ketahui, siswa dapat mengidentifikasi bangun, menghitung jari-jari, diameter, menghitung luas lingkaran, luas tengah lingkaran, menghitung keliling lingkaran, dan volume lingkaran. Dan yang kedua, masih dalam bentuknya juga, dalam bentuk Gordang Sambilan, di mana yang bisa kita lihat konsep matematika yaitu bangun ruangnya itu adalah bentuk tabung. Implementasi pembelajaran, siswa dapat mengetahui identifikasi bangun, menghitung jari-jari, diameter, menghitung luas permukaan, menghitung keliling, menghitung luas selimut, dan menghitung volume, dan berbagai lainnya. Itulah eksplorasi yang saya dapatkan dalam bentuk alat musik Gordang Sambilan, yang dimana bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari artikel saya adalah karakteristik Gordang Sambilan dari bentuk fisik, dan proses pembuatan sama dengan jenis Gordang Sambilan yang lain. Konsep-konsep matematika dapat ditentukan dari Gordang Sambilan, yaitu konsep geometri, geometri 2 maupun 3 dimensi, yaitu bangun datar seperti lingkaran dan bangun ruang seperti tabung. Hal ini dikarenakan etnomatematika menunjukkan pembelajaran berbasis budaya lokal sehingga peserta didik dapat mengenal dan mendalami budaya yang dimiliki oleh bangsa sendiri. Penelitian ini mengkaji hasil eksplorasi bentuk etnomatematika yang bisa ditemukan pada kesenian alat musik tradisional Batak Mandailing, yaitu Gordang Sambilan. Sekian presentasi yang saya tampilkan pada hari ini. Terima kasih, selamat siang.